ini pengarang kita melanjutkan kembali. Di sini dikatakan seyogianya bagi orang-orang yang sakit, yang memang sudah merupakan tanda-tanda mau datang kematian, untuk senantiasa mengingatkan dirinya selalu husnuzon kepada Allah, menanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Tujuannya agar nanti dia meninggal dalam kondisi seperti itu. Nah, itu dianjurkan begitu. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian udah ada tanda-tanda nih tentang kematiannya, ya udah lebih banyak dia husnuzon aja sama Allah. Roja husnuzon, roja husnuzon. Harapan-harapan yang baik dapat rahmat. Ya mudah-mudahan Allah ya itu benar-benar ya baik kepada dia. Husnuzon, tanamkan prasangka yang baik. Mudah-mudahan nanti dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Ya Allah, saya yakin bahwa saya akan mendapat ampunan darimu ya Allah. Rahmatmu lebih luas, lebih besar ya Allah. Nah begitu aja udah. Pokoknya yang enak-enak aja pikirkan. Husnuzon semuanya. Nah nanti mudah-mudahan Allah pun akan berada di situ. Dan Allah akan masukkan dalam kategori firman Allah dalam hadis qudsi. Ana inda zonni abdi bi. Saya ya itu bagaimana sangkaan hamba saya kepada saya. Saya selalu berpijak kepada sangkaan hamba saya kepada saya. Tuh, kita punya prasangka yang baik kepada Allah, ya Allah di situ adanya. Kalau kita punya prasangka yang tidak baik sama Allah, ya Allah pun ada di situ. Jadi saya bagaimana prasangka hamba saya kepada saya. Ana inda zonni ya abdi bi. Nah begitu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ana inda zonni abdi bi falyuzanna bi khairan. Tuh ada lagi riwayat yang lain begitu, hampir sama sih. Saya berpijak pada sangkan hamba saya kepada saya, maka ya berprasangkalah kepada saya dengan baik-baik. Jangan yang kagak baik. Ya tanamkan prasangka yang baik kepada Allah karena saya ada di situ. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, falyazunna bima sya'ah. Ini tahdid nih. Falyazunna, silahkan dia berprasangka bi kepada saya, masya'at, terserah dia dah yang mau dikehendaki. Ini tahdidnya. Ya, awas, hati-hati, jangan punya prasangka yang tidak baik. Kalau tidak baik ya itu Allah ada di situ. Masya'at itu terserah dia. Mau berprasangka baik silahkan, berprasangka yang buruk juga silahkan. Itu namanya masya'at. Tapi ini tahdid artinya. Jadi ya ini maksudnya ala wajhi tahdidi, atas jalan tahdid ancaman lil abdi kepada hambanya. Jadi artinya jangan punya prasangka yang tidak baik kepada Allah. Dalam bahasa Arabnya itu ada dua, ada husnuzon, ada su'uzon. Nah kita disuruhnya apa? Husnuzon. Tanamkan prasangka selalu yang baik kepada Allah. Lebih-lebih saat kita lagi sakit. Tuh, jangan putus asa. Ya, kalau putus asa ya nanti Allah ada di situ. Tapi kita tanamkan ya prasangka yang baik. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna bi rabbih azza wa jalla. Dalam riwayat yang lain, tidak boleh salah seorang di antara kamu berharap ya saat mau meninggal dunia kecuali dia husnudzon kepada Allah azza wa jalla. Tuh, jadi pada saat dia mau meninggal dunia udah dah husnudzon aja kepada Allah. Fa inna husnuzanni billahi, karena sesungguhnya husnuzan kepada Allah minal jannati, itu insya Allah ya akan masuk dalam surga. Itu husnuzan aja udah termasuk, dijamin masuk surga. Enak gak kira-kira? Enak. Makanya udah tanamkan husnuzan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, udah kita husnuzan aja. Ya, orang ini termasuk rajin ngajinya, orang ini rajin ibadahnya, orang ini baik. Ya, mudah-mudahan saat meninggal dunia
yaitu Allah berikan rahmat dan kasih sayang ampunannya, sehingga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Nah itu kata Allah, ana inda zonni ya abdi bi. Ya udah, karena hamba-hamba saya nyangkanya orang itu baik, ya saya ada di situ. Makanya pernah kan, ya itu di zaman Rasulullah ada orang yang bawa jenazah, kemudian ketika ya dekat Rasulullah, orang pada cerita, ya Rasul, orang ini baik banget waktu hidupnya. Ya, dia termasuk cinta sama ibadah, rajin ibadah. Kata Rasulullah, wajabat. Gitu. Kemudian gak lama ada lagi jenazah lewat tuh, digotong. Nah kemudian ya dibilang tuh sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini nih jenazah waktu hidupnya nih gak bagus nih orang. Ya kehidupannya tuh nggak bagus. Kata Rasulullah, wajabat. Nah itu para sahabat bingung. Yang pertama bilang wajabat, yang kedua wajabat. Nah apa maksudnya? Kata Rasulullah, wajabat yang pertama wajabat alaihil jannah. Yang kedua wajabat alaihin nar. Yang pertama berhak masuk surga karena kamu udah ceritain Allah ada di situ. Nah yang kedua ya ada di neraka karena memang Allah ya tergantung prasangka kamu. Wajabat alaihin nar, dia berhak masuk neraka. Nah begitu Bapak ya saudara. Jadi pentingnya husnuzon, makanya punya bab khusus di sini kita. Jadi ini pengarang kitab memberikan judul khusus, tanamkan husnuzon, lebih-lebih pada saat kita sakit, apalagi udah ada tanda-tanda mau datang kematian. Udah nggak ada pikiran-pikiran yang negatif sama Allah. Ya, curahkan pikiran yang positif kepada Allah. Itu namanya husnuzan. Jadi banyak sekali hadis-hadisnya sehingga kita bisa ambil kesimpulan begitu, Bapak Saudara. Fa inna husnuzanni, maka sesungguhnya husnuzan billahi ta'ala kepada Allah Ta'ala minal jannah, itu bagian daripada dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man mata minkum wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala dakhalal jannata mudallila. Siapa yang meninggal dunia di antara kamu sementara saat itu dia husnuzan kepada Allah, dipastikan orang itu masuk surga. Itu yang ditunjukkannya jelas, udah mudallila, secara jelas ditunjukkan dia bakalan masuk surga. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wallahi allazi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah, la yuhsinu ahadun azzanna billahi ta'ala, tidaklah seseorang berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, illa a'tahullahu ta'ala zannahu, kecuali Allah akan memberikan sangkaannya. Wazalika, dan yang demikian itu, annal khaira, sesungguhnya kebaikan, biyadihi, ada di tangannya Allah. Jadi ada orang ya berbaik sangka sama Allah, ya udah Allah kasih sangkaannya, karena memang kebaikan ada di tangan Allah, ada dalam genggaman Allah nih kebaikan. Dia nyangka bahwa Allah itu baik, dikasih aja udah. Nah begitu. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, idza ra'aitumur rajula qad hadarahul mautu, apabila kamu ngelihat ada seseorang yang udah mau hampir datang kematian, fabasyiruhu, kasih kabar gembira aja. Jadi kalau kita nengokin orang sakit yang udah tanda-tanda dia mau meninggal, udah kasih kegembiraan aja. Udah enak ente. Udah. Nah, begitu. Ente orang baik, apapun yang terjadi udah Allah udah kasih kebaikan buat ente. Seneng aja ente, seneng. Nah begitu, liyal qarabbahu, supaya nanti dia ketemu sama Tuhannya, meninggal maksudnya. Wa huwa yuhsinuz zanna bihi, sementara dia punya husnuzan kepada Allah. Kalau bisa tuh pribadinya tuh yang langsung husnuzan kepada Allah. Kita cuma nyaranin doang. Yang hadir tuh yang datang cuma menyarankan doang. Udah kamu gembira aja, kamu mau orang baik, udah enak dah. Nah seperti itu, sehingga nanti dia akan
menanamkan husnuzon kepada Allah. Nah, pada saat bertemu husnuzon dia, udah Allah ada di situ, sehingga itu yang terbaik yang Allah berikan. Wa iza kana sahihan, kalau dah sehat, fahawipuhu, berikan rasa takut. Kalau kita lihat ada orang lagi sehat, gagah, nah itu tanamkan rasa takut sama Allah. Takut sama Allah, jangan berbuat dosa, maksiat. Nah begitu ente emang sekarang lagi gagah, tapi jangan mentang-mentang lagi gagah, kamu seenaknya aja melakukan perbuatan-perbuatan. Ya, takut kamu kepada Allah. Nah, lagi sehat, tanamkan rasa takut. Tapi kalau lagi sakit, tanamkan apa? Husnuzon, optimis, jangan berputus asa. Ada dua nih Bapak Saudara. Tinggal lihat dah posisi kita. Kalau lagi sehat, banyakin takut sama Allah. Kalau lagi sakit, banyakin roja, husnuzon kepada Allah. Apa artinya roja? Optimis. Ya, tanamkan sikap-sikap dan pikiran yang positif kepada Allah. Jangan tanamkan sifat-sifat yang negatif kepada Allah. Ya, iya, harapan, rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, itu begitu. Jangan berputus asa. Nah, tapi kalau lagi sehat, ya tanamkan rasa takut kepada Allah. Kan biasanya orang kalau lagi sehat, Masya Allah, apa aja mau diterjak. Ya. Nah begitu, lagi sehat, gagah, ya. Punya kekuasaan, kaya lagi. Wah, udah. Makanya perlu dikasih rambu-rambu. Takut kepada Allah. Itu begitu. Wa kanal Fudail bin Iyad, dan adalah Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buat beliau. Yaqulu, berkata siapa? Fudail bin Iyad. Al khaufu afdal minar roja'i. Rasa takut lebih bagus daripada roja. Tapi iza kanal abdu sahihan, apabila manusianya lagi sehat. Kalau lagi sehat, kata Imam Fudail bin Iyad, banyakin rasa takut, jangan roja. Nah begitu. Ya, jadi kalau lagi sehat lebih banyak rasa takutnya, karena itu lebih bagus kebanding daripada roja. Fa iza nazala bihil mautu, apabila telah datang padanya kematian. Kalau ada rasa ya sakit, apalagi udah tanda-tanda kematian, maka kata Imam Fudail bin Iyad, parroja'u afdalu minal khaufi, maka roja, harapan, optimis itu lebih bagus daripada rasa takut. Nah begitu. Jadi tinggal lihat situasi dan kondisinya. Wa kanal mu'tamiru, dan adalah mu'tamir yaqulu, berkata siapa mu'tamir, lama hadara abi al-wafata, tatkala ayahku telah datang tanda-tanda kematian. Qala, maka ia mu'tamir berkata, ya qala, maka berkata siapa abi berkata, ayahku berkata, ya waladi, wahai anakku, hadisni bisyai'in rukhsi, ceritakan kepada saya sesuatu dari rukhsah, keringanan-keringanan, ya li aliyin, yang diberikan kepada Sayyidina Ali, al-qallah, ya pada saat ia bertemu kepada Allah, wa ana usinu dzanna bihi, dan saya tetap berprasangka yang baik kepada Allah. Itu begitu. Jadi ceritain yang enak-enak, rukhsah dari Allah. Ya, jangan yang ini apa sih yang menyusahkan. Tapi ketika orang lagi sakit, ceritakan rukhsah, dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ada rasa di dalam hatinya husnuzon. Wa kana Ibrahim At-Taimi, dan telah berkata Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata, kanu yastahibbuna ayyazkuru lil abdi, adalah mereka dianjurkan untuk selalu ingetin kepada hamba, kepada manusia, mahasina amalihi, kebaikan-kebaikan amalnya, iza hadarahul mautu, apabila udah mau datang kematian. Jadi orang tuh kalau udah mau datang kematian, ingetin. Dia boleh ngingetin kebaikan-kebaikan dia. Wah, waktu lagi sehat, dia suka ngaji, suka sholat jamaah. Udah ingetin aja deh. Sehingga yakin nih, dengan
ya saya sering sholat jamaah, saya sering ngaji, Allah kasih ampunan kalau saya punya dosa. Nah itu aja diingat-ingat. Ya jadi amal kebaikannya perlu diingat-ingat saat dia lagi sakit, dah mau menjelang kematian. Tuh, itu penting, itu dianjurkan supaya ya mereka itu selalu ingat kepada amal-amal kebaikannya. Hatta yuhsina dzannahu bi rabbi azza wa jalla, sehingga nanti dia bisa menanamkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Wa kana Sabit Al-Banani radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Sabit Al-Banani radhiyallahu anhu yaqulu kana bijiwarina syabun bihizahun. Ya, kami punya tetangga seorang pemuda yang memiliki kemuliaan. Falamma hadaratul wafatu, maka tatkala kematiannya udah mau datang, in kabbat alaihi ummuhu, maka ibunya menatapinya. Ya, dilihatin aja. Wahya taqul, sambil ibunya berkata, ya bunaya, wahai anakku, ya kuntu uhziruka, saya khawatir kepada kamu, musri'aka hadza, yang menyebabkan kamu itu enggak sadar. Qala, lalu nih anak muda berkata, ya ummah, wahai ibuku, innali robban kasirul ma'ruf, sesungguhnya saya punya Tuhan yang begitu terkenal, orang semua kenal, ma'ruf, yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Allah itu ada Tuhan saya yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Wa inni, dan sungguh saya, la arjul yauma ala ya'dimani ba'du ma'rufihi. Jadi saya berharap pada hari ini tidak ada yang ditiadakan sebagian dari kebaikan-kebaikan Allah. Jadi enggak mungkin dari sekian banyak kebaikan yang Allah miliki, saya tidak diberikan dari kebaikan tersebut. Jadi ibunya enggak usah khawatir. Ya, saya yakin Allah itu adalah Tuhan saya yang banyak memberikan kebaikan. Dari sekian kebaikan-kebaikannya, pasti enggak mungkin tidak diberikan kepada saya. Tuh. Jadi ini anak muda optimis banget. Ya, dengan penuh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sabitun, lalu Sabit Al-Banani bilang begini, farahimahullahu bihusni dzanni bihi, maka Allah kasih rahmatnya tuh buat anak muda. Allah kasih sayangnya tuh buat anak muda. Bihusni dzannihi bihi, dengan prasangka yang baik kepadanya. Fi halatihi zalika, fi halatihi tilka, pada kondisinya itu. Akhirnya dia diberikan satu nilai yang terbaik. Apa? Rahmat, kasih sayang Allah. Itu rahmat dan kasih sayang Allah termasuk salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, seperti itu. Nah, nanti baru wakana ya Umar ibnu Zarrin dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Bacaan kita pada hari ini ana inda dzanni abdi bi. Kaitannya ketika kita menyangka seseorang itu baik dalam hal isyhad, ketika orang itu meninggal dunia, katakanlah orang itu memang punya ahli maksiat, kemudian kita sangka dia itu orang baik, itu gimana? Iya. Begini, biasanya ini kan udah meninggal ya. Kalau tadi kan ceritanya sebelum meninggal tuh, yang dianjurkan orangnya ketika lagi mau sakit. Nah, masih ada tuh dia tuh yang perlu husnuzon, pribadi dia. Yang dianjurkan kan pribadinya. Ya, misalnya kita nih udah sakit dan nih yang kira-kira ya udah mau meninggal. Nah, kita yang dianjurin nih, kita pribadi yang disuruh husnuzon sama Allah. Ya, bukan orang lain tapi kita. Itu yang bagus begitu. Nah, sekarang timbul masalah pertanyaan tadi. Kalau ada orang udah meninggal dunia, gitu. Kan berarti udah meninggal ya. Nah, biasanya kan diisyhadkan. Ya, kita yang mengisyhadkan. Nah, itu supaya tidak ada pembohongan, ya harus ada latar belakangnya. Latar belakangnya minimal satu aja. Uzkuru mahasina mautakum. Itu tuh, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang udah meninggal di antara kamu. Dia ada kebaikan yang enggak? Ada apaan kebaikannya, Ustaz? Dia rajin sholat jamaah. Udah itu aja dah. Nah, berdasarkan apa yang kita lihat orang ini rajin sholat jamaah,
ishadkan. Tapi kalau seandainya nggak ada tanda-tanda sama sekali, ini orang apalagi dibilang maksiat, nggak usah wakupu aidihi, ya wakupu ya, dan tutuplah, ya kan, uzkuru mahasina mautakum wakupu, ya, dan jangan diceritain, udah diem aja. Jangan kita malah orang ini baik, orang ini rajin jamaah, rajin sholat, rajin ngaji. Kata orang-orang bohong, kapan rajin dia? Nah begitu. Berarti kita ngada-ngada. Nggak boleh. Tetap. Jadi nggak perlu diisahkan. Nggak perlu. Ya. Diem aja udah. Ya udah kita doain aja dah. Semoga orang ini menjadi orang yang baik. Husnul khotimah. Allah ampunin dosa-dosanya. Udah begitu boleh. Doa. Jangan ishad. Kalau ishad itu mesti ada latar belakangnya. Minimal satu aja yang kita tahu. Keluarganya ngasih tahu. Ustaz, dia sebelum meninggal dunia nih, Masya Allah, itu dia istighfar mulu, mohon ampun mulu. Nah itu mungkin ada kebaikan tuh. Nah kita boleh dah. Menurut informasi dari keluarga, sebelum meninggalnya orang ini Masya Allah nyebut Allah mulu, istighfar mulu, bahkan di akhir hayatnya yang disebut nama Allah. Nah ini membuktikan orang ini insya Allah adalah orang yang baik. Ayo kita ishadkan, mudah-mudahan jenazah ini termasuk min ahlil khair. Nah boleh. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda baik yang kita tahu atau informasi dari orang lain, jangan. Berarti kita mengada-ngada. Lebih bagus gimana? Diem aja. Kita doain boleh. Kalau mendoakan itu wajib. Ya, mari kita doakan semoga ya almarhum termasuk ya orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ya. Itu hubungannya dengan al-mautu kafaratul muslim seorang muslim yang tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Sikap kita bagaimana pengertian al-mautu kafaratul? Iya, kita tetap harus husnuzon. Ya, jadi sebab kematian itu merupakan ya pembebasan dosa-dosa bagi kematiannya. Itu orang muslim matinya aja udah kafarah. Mudah-mudahan begitu. Tapi kan nanti ada lagi, kalau dia sabar, kalau sakit sabarnya sakitnya. Ketika meninggal dunia juga memang dia senang karena mau bertemu dengan Allah. Itu namanya jadi kafaratun lil maut. Itu orang muslim begitu. Kematiannya jadi ya apa? Pembebasan dosa-dosanya. Seperti itu. Artinya tetap kita nggak boleh melakukan pembohongan. Begitu. Sebab takutnya nanti ya jamaah pada bilang bohong gitu. Isyhadu bi anna ahlil mayit ya min ahlil khair, bohong. Gitu. Kenapa? Karena kita melakukan pembohongan yang kagak kita sebut. Nah, lebih bagus diem aja. Diamnya lebih bagus. Tapi kalau ada satu aja kebaikan kita garis bawahi, ini kebaikannya. Nah, kita sebutkan uzkuru mahasina mautakum. Nah, itu menjadikan latar belakang kita mengisyhadkan. Begitu. Cukup? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Saudara, ya mohon doanya insyaallah besok itu kegiatan pengajian bulanan di Pondok Pesantren Atari Al-Muflihun di Anyer, tepatnya tanggal 3 September. Ya mungkin kalau dari jamaah ya musalla nurul iman yang ada waktunya silahkan ditunggu ya kehadirannya di Ma'had At-Thahiri Al-Muflihun Anyer. Ya. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.